Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anjing ingin membahas tentang permasalahan sosial mengenai kebersihan yang ada di lingkungan sekitar. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Atarafi Akbar. Nama saya Kafa Mari Nabil. Nama saya Rasyadia Meka. Nama saya Danu Fitriani. Nama saya Rahmawati. Nama saya Dina Maulida. Nama saya Syira Zahra. Sekian, silakan menikmati videonya.
perkenalkan nama saya Syira Azahra. Di sini saya akan mewawancarai beberapa guru yang ada di Semarak ini mengenai tanggapan mereka tentang kebersihan lingkungan Semarak, khususnya di toilet perempuan dan laki-laki. Langsung aja ke videonya. Bagaimana tanggapan Miss mengenai kebersihan di lingkungan Semarak ini, khususnya di toilet perempuan? Kalau di lingkungan Semarak ini menurut saya kebersihannya masih harus ditingkatkan lagi ya. Apalagi di toilet perempuan itu saya rasa masih sangat kotor karena masih banyak bekas pembalut. Terus air juga kotor ya. Iya. Kayak gayung juga kan kotor itu ya. Terus ada nggak sih solusinya untuk mengatasi masalah kebersihan ini? Ada, pasti ada, karena yang pertama itu harus ada kesadaran dari diri kita sendiri ya. Apalagi kan siswi-siswi ini nih yang misalnya lagi head gitu, kalau mau ganti pembalut jangan dibuang sembarangan, karena selain kotor juga kan nanti takutnya sarang jin itu kan. Iya, Jadi harus ada kesadaran dulu, jangan buang pembalut sembarangan, ataupun mau ganti dibersihin dulu sisa-sisa darahnya gitu ya. Jadi nanti pas udah mau dibuang tinggal bekasnya aja gitu, darahnya udah nggak ada, udah bersih. Terus kalau untuk sisanya kayaknya harus ada gotong royong deh buat bersihin kamar mandi. Soalnya itu kamar mandinya udah kotor banget, lembab juga kan ya. Iya, benar. Jadi harus ada kesadaran sama nanti gotong royong. Tapi sebenarnya di kamar mandi itu ada nggak sih petugas dari sekolahnya atau emang nggak ada, terus emang harus kita yang bersihin? Kalau petugas kebersihan kan ada ya, cuman kasihan juga kalau mereka semua yang kerjain kan. Jadi harus ada kesadaran dari siswinya sih. Ya udah, segitu aja. Terima kasih banyak ya, Miss. Mana sih tanggapan Pak Apep mengenai kebersihan di lingkungan Semarak ini, khususnya di toilet pria? Untuk kebersihan sih kalau dari sampah nggak ada ya, berantakan sampah gitu. Cuman mungkin dari penyiraman mungkin gitu ya, habis buang air kecil, nah kadang mungkin jarang disiram, terus masih banyak yang coretan dinding gitu, yang harusnya emang nggak boleh, harusnya kan, apalagi ini sekolah negeri ya, aset pemerintah. Nah ini juga belum banyak yang tahu nih, pintu maupun itu adalah aset pemerintah, jadi kalaupun ada perusahaan ada apa itu bisa kena hukuman gitu. Beda dengan pribadi ya. Kalau aset pemerintah kan kayak bangku, kayak apa gitu, itu salah satu aset sekolah yang harus dijaga oleh Kita semua. siswa, guru maupun semua yang ada di lingkungan sekolah. Paling itu aja. Ada lagi? Ada nggak sih solusinya untuk mengatasi masalah ini? Nah, solusi sampai sejauh ini sih emang harus ada kesadaran mungkin ya dari pribadinya. Kalau kita jaga 24 jam terkesan kayak WC umum gitu. Iya. Apalagi kalau yang jaganya misalkan di tiket gitu kan, aduh kebayang. Solusi kayaknya ya harus ada sosialisasi, mungkin lebih ditekankan lagi gitu ke setiap kelas. Apalagi terus harus juga ini jadi motivasi atau program kerja di OSIS, mungkin harus ada penanganan kayak gimana gitu ke teman-temannya ya, terutama untuk menjaga kebersihan WC gitu. Paling itu aja. Oke Bapak, terima kasih ya Siap, atas sama-sama. waktunya. Makasih banyak. Oke guys, jadi sekarang kita mau mewawancarai salah satu siswi SMN 1 Ranca Bogor. Ada Kak Eka, perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Putri Kasetiana, aku dari kelas 11 tua. Gimana sih tanggapan Kak Eka mengenai kebersihan lingkungan di SMN 1 Ranca Bungur, khususnya di toilet perempuan? Jadi di dalam lingkungan sekolah ini masih banyak kesadaran yang kurang. Jadi siswa-siswi itu masih banyak yang kurang kesadaran tanpa sebabnya. Jadi seperti dia buang sampah tetapi dia tidak peduli dengan sampahnya itu. Dan di dalam kamar mandi pun juga sama. Jadi di dalam kamar mandi itu kan banyak anak cewek ya, terutama itu yang sedang halangan lah atau apalah, itu banyak sekali yang buang
itunya lah ya. Jadi untuk kedepannya ditingkatkan lagi untuk siswa-siswinya, dan untuk apa ya, jadi kalau kita kan cewek, jadi Ada nggak sih solusi dari Kak Eka untuk menangani masalah kebersihan di lingkungan Semarak ini? ada. Yang pertama itu siswa-siswi harus jadi kayak harus mengolah juga cara berpikirnya dan untuk kesadarannya. Yang kedua itu ada jadi kayak ada jalan pintas untuk mereka, kayak gimana sih caranya agar lingkungan sekolah itu bersih. Untuk ini itu kita bisa cari pengolahan dengan cara kesadaran, terus berpikir kritis juga, dan untuk diperketat sih. Buang sampah pada tempatnya. Iya benar. Makasih Kak Eka. Makasih. Saya Atar. Di sini saya akan mewawancarai siswa SMA Negeri 1 Rancabungur tentang masalah lingkungan, terutama kebersihan. Menurut Bimo nih, apa tanggapan Bimo tentang masalah sampah di sekolah, terutama di kamar mandi? Oke baik, menurut saya permasalahan sampah yang ada di sekolah, terutama di kamar mandi, yaitu kurang adanya kesadaran dari yang menggunakan fasilitas ya di kamar mandi. Apalagi di buang sampah sembarangan itu banyak banget. Kadang ada sampah plastik, sampah bekas makanan, atau bahkan sampai ada tisu dan sebagainya yang menyebabkan lingkungan itu kotor sehingga merusak fasilitas di kamar mandi. Itu nggak boleh banget sih. Menurut Bimo, bagaimana cara untuk menanggulangi masalah ini? Oke baik, menurut saya yaitu dengan cara yang pertama kesadaran pada diri sendiri. Yang kedua mengingati atau memperingati kepada para pelaku yang ingin melakukan hal negatif ke fasilitas sekolah, yaitu di kamar mandi, untuk tidak merusak lingkungan itu. Oke, baik, itu dia tanggapan dari Bimo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Kak Ramanda mengenai kebersihan di lingkungan Semarak ini? Terus khususnya di toilet perempuan. Menurut aku ya, di toilet itu tuh sebenarnya masih kurang bersih ya, karena pokoknya masih kurang nyaman lah. Tapi untuk airnya itu udah lumayan ya, untuk kebersihannya sih masih kurang. Ada nggak sih solusi dari Kak Ramanda untuk mengatasi masalah kebersihan ini? Nah, kan di sini sebenarnya udah ada petugasnya ya, tapi kita juga sebagai yang memakai kamar mandi di perempuan ini, kita juga menjaga kebersihan itu gitu. Pokoknya sesuai sama diri masing-masing aja. Makasih ya Kak. Iya. Terima kasih.